Baik, di pertemuan yang lalu kita telah belajar membaca dari sebagian kitab tafsir, khususnya yang dituliskan oleh Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya kitab Al-Quranul Azim atau Tafsirul Quranil Azim yang sering dikenal dengan tafsir Ibn Kathir. Di pertemuan lalu kita telah bahas bahwa Al-Fatihah memiliki banyak nama. Ya, itulah namanya itu. Ada anak tadi yang nyampaikan, betul katanya, baik ya. Itu bahasa baik. Namanya ada 10 nama setidaknya yang tercatat dalam kitab-kitab tafsir disampaikan oleh para ulama. Di pertemuan lalu sudah kita bahas, ada Ummul Kitab, ada Asasul Quran, ada Al-Kafiyah, ada Asy-Syafiyah, ada Ar-Ruqyah, ya, yang telah kita bacakan, ada As-Salah, ada Al-Hamdu, ada Asy-Syifa. Setidaknya ulama menghimpun ada 10 nama yang terkait dengan nama Al-Fatihah. Baik, saya bacakan kaidah dulu ya dalam ilmu tafsir. Nanti kita praktikkan di setiap nama-nama Al-Quran. Di kaidah Arab itu, dimanapun, bukan hanya Al-Quran. Jika seseorang memiliki atau sesuatu memiliki nama sifat yang baik-baik, lebih daripada satu, ini menunjukkan bahwa orang itu atau apa yang sedang dibincangkan itu sifatnya istimewa. Contoh begini, ada orang misalnya namanya Ahmad. Ahmad ini punya sifat jujur, sabar, tawadhu', qanaah, dermawan. Saya tanya pada Anda, Ahmad dia orang baik tidak? Baik, bukan sekedar baik, istimewa. Karena dia mencakup hampir semua jenis-jenis sifat-sifat kebaikan. Jadi kalau ada orang jujur, dia jujur. Kalau ada orang tawadhu', beliau tawadhu'. Kalau ada orang sabar, beliau sabar. Kalau ada orang qanaah, dia qanaah. Begitu mencakup semua sifat-sifat ini menunjukkan orang itu istimewa. Kan ada orang jujur tapi kurang sabaran, ada. Ada orang sabar tapi kurang jujur. Banyak pencuri itu sabar banget tapi jujur tidak. Hah? Ada 2 orang mencuri, yang satu bosnya, satu yang baru masuk gitu, sedang di training. Ngambil motor, kecepatan cuma 3 detik, dia udah 4 detik belum selesai. Bos gimana nih? Sabar, terusin aja. Sabar, Anda bayangkan. Ya sabar tapi nggak jujur. Tapi yang paling menarik, orang bermaksiat bisa sabar. Kenapa Anda beramal soleh nggak bisa sabar? Itu sekarang banyak terjadi tuh. Orang bermaksiat bisa sabar. Kenapa Anda berbuat taat nggak bisa sabar? Nonton bola bisa sabar. Nungguin sampai alarm di setel, kopi disiapkan, kacang Garuda dan macam-macamnya hadir semuanya. Ada semua, nungguin bola final. Menang. Menangis jagoannya. Kalah. Untuk nungguin bola, kenapa untuk tahajud tidak bisa Anda lakukan seperti itu? Kenapa kita tidak bisa bersabar dalam kemuliaan? Kenapa tidak bisa sabar untuk mengerjakan sholat? Dan dunia itu memang untuk tempatnya sabar untuk beramal soleh. Makanya orang sabar ketika beramal soleh, sabar dalam sholat, sabar dalam menghafal Al-Quran, sabar dulu. Nanti setelah dihafalkan selesai itu, kenikmatannya tidak akan pernah terbatas dalam kehidupan. Sujud antum ketika selesai 30 juz itu, sujud, menangis. Bukan cuma Anda telepon ke orang tua, ma, sekarang apa? Kakak sudah apa? Kenapa? Kakak sakit. Bukan, ma. Alhamdulillah. Kenapa? Kakak sudah hafal 30 juz. Allahu Akbar di sana. Mama kenapa? Allahu Akbar, sujud langsung turun. Air matanya berderai keluar, seakan-akan mendapati sesuatu yang lebih daripada dunia dan seisinya. Enggak. Tapi sabar gitu. Sabar menghafal, sabar bangun malam sampai tiba kenikmatan itu. Dulu mau bangun malam susah gitu. Kan saya sering katakan, setel alarm itu sampai 3 kali Anda bayangkan. Mau bangun jam 3, setel alarm dari jam 2. Jam 2, 2:04, 2:30. Betul, alarm pertama mematikan alarm kedua. Alarm kedua diset mematikan alarm ketiga. Alarm ketiga belum tentu bangun. Tapi kalau sudah nikmat, ketinggalan 1 malam, Anda bisa menyesal seumur hidup. Subuh 4:40, Anda bangun 4:35. 5 menit lagi sebelum azan, Anda bisa katakan, ya Allah terlambat. Padahal belum subuh. Anda katakan terlambat, padahal belum subuh. Dulu berbeda. Subuh 4:35, bangun 5:34. Gak mikir, itu biasa aja. Sekarang lain, ya Allah terlambat saya. Padahal belum sholat subuhnya, belum azan. Anda bisa terbayang. Tapi awal-awal itu sabar itu penting. Dan perlu ilmu, kalau nggak ada ilmu berbahaya. Saya punya teman di pesantren dulu, berhijrah dia, Masya Allah. Tadi saya mau bangun malam nanti tahajud, bagus. Malam Jumat pertama dia berubah, malam sholat. Lama dia sholat itu. Masya Allah, ya Allah mudah-mudahan dia berubah jadi baik. Saya bilang kan, subuh saya berangkat ke masjid, saya lihat dia tidur. Saya bangunkan, ayo, ya berangkatlah saya. Pulang dari masjid, posisi nggak berubah, tidur juga. Saya pikir teman saya udah sholat nih. Ya sudahlah, bismillah. Karena hari libur Jumat di pesantren. Jam 9 saya masih lihat tidur, saya bangunkan. Kamu sudah sholat subuh belum?
Dia bilang, Adi, gimana sih kamu? Saya sudah jamak tadi dengan tahajud. Saya sudah jamak dengan tahajud. Hijrah itu penting, iman itu dibutuhkan, tapi ilmu itu juga mendukung. Jadi kalau berhijrah tanpa ilmu, berantakan antum. Paham ya? Saya sudah jamak dengan tahajud. Nah ini penting saya sampaikan untuk poin-poin ini, supaya kita mengerti, gitu. Ada sesuatu yang mesti berubah dalam kehidupan kita, cuman dasarnya mesti lebih baik. Mesti ada perubahan-perubahan menuju lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Nah saya ingin kembalikan tadi, jadi kalau ada nilai-nilai kemuliaan itu ditunjukkan pada seseorang, ini nampak salah satunya dengan banyaknya nama-nama sifat yang melekat kepadanya. Nah, makanya kejarlah dengan sabar. Sabar, sabar, sabar. Sambutan malaikat kepada ahli surga. Saat mulai pertama masuk surga, itu kalimat sabar. Ya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Quran surah ke-13 ayat 24. Selamat ya, Anda bisa masuk surga, kata malaikat. Dan nanti ada amalan spesial yang ketika Anda masuk, semua malaikat mengunjungi ke tempat Anda. Masya Allah, selama ini yang mengunjungi Ustadz pun belum tentu datang ke rumah Anda. Yang datang mungkin tetangga, itu pun kalau kenal. Tapi di langit nanti, siapkan oleh Anda. Gak apa-apa, manusia gak kenal saya selama di dunia. Gak pengen saya ria. Di akhirat, malaikat yang kunjungin Anda. Ya, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum. Ada ahli surga yang bisa menggandeng seluruh anggota keluarganya. Dia jadi pemimpin untuk keluarga besarnya ke surga. Dia pakai mahkota, pakai jubah, pakai gelang-gelang emas, bajunya bagus, mahkotanya indah. Dia gandeng bapaknya, ibunya, istrinya, semua keluarga besarnya di belakang ikut. Begitu masuk surga ditengok oleh semua malaikat. Tadinya berbaris di pintu surga. Setelah itu datang berkunjung, ucapkan selamat, 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 Masya Allah. Datang malaikat Jibril, datang malaikat Mikail, malaikat maut juga. Maaf ya, nyebut nyawa dulu. Enggak, biasa aja. Selamat, semua kalimat sama. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, bisa masuk surga. Kenapa? Karena Anda sabar beramal saat di dunia. Sabar. Fa ni'ma uqbad dar. Sekarang sudah enggak ada lelah lagi. Nikmati aja, enggak ada capek lagi. Enggak ada ibadah lagi. Makanya enggak usah punya cita-cita tahajud di surga, terlampau soleh. Semuanya udah nikmat di sini aja, lelah biasa, lelah dunia biasa. Nanti kalau udah meninggal, hilang lelahnya, enak. Demi Allah, makanya orang-orang yang banyak amal itu tenang hidupnya, mau meninggal juga tenang, tenang aja. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hei jiwa yang tenang, tenang. Dipanggilannya tenang, pulangnya juga tenang. Jadi kalau ada capek di dunia biasa, Bu, ibu yang di bawah. Ibu kalau di rumah tangga capek, biasa Bu. Bapak juga kerja capek yang di atas. Semua lelah, karena itu dunia. Kalau nggak pengen lelah, nanti di surga kita dapatkan insya Allah. Insya Allah. Disabar. Dunia itu tempatnya capek. Tapi jangan bermaksiat, karena capek juga. Ibadah capek, maksiat capek. Mendingan capek ibadah daripada capek maksiat. Karena semua itu akan ditinggalkan. Ada dua orang rebutan mobil, yang direbutin nggak akan ikut, karena dua-duanya meninggal. Yang satu pengen mobil, dua pengen mobil, dua-duanya meninggal, nggak akan dapat, cuma dipakai sementara, wafat. Capek. Nanti saatnya kita pulang beristirahat, kita akan dapatkan semua kenikmatan itu. Tapi penting untuk kita garis bawahi, Al-Fatihah mengajarkan kepada kita, dengan semua nama yang istimewa ini, dia punya nama Asy-Syafi, Ummul Quran, Ummul Kitab, Asasul Quran, ya Ar-Ruqyah, Al-Kafi. Banyak, semua banyak namanya. Ini menunjukkan banyak kemuliaan di surah ini. Banyaknya nama sifat yang melekat pada satu surah, menunjukkan semua kemuliaan, keistimewaan melekat pada dirinya. Maka pelajaran pertama dari Al-Fatihah, bekerjalah dalam kehidupan dengan berbuat baik, sehingga kita dikenal dengan sifat-sifat baik dalam perbuatan kita itu. Misal, Anda bekerja di kantor, jujur. Jangan korupsi, jangan menipu, jangan nyogok, jujur aja. Sehingga sifat jujur itu melekat pada diri kita. Kemanapun kita pergi, orang akan mengenal kita. Ini dia petugas yang berintegritas. Ini dia karyawan yang jujur. Ini dia pekerja yang hebat. Jadi kemanapun Anda pergi, dikenalnya jujur. Jadi hakim, jujur. Di pejabat, jujur. Karyawan, jujur. Di orang pun sudah kenal dengan Anda. Nggak usah disogok tuh, jujur, capek ente. Jujur, melekat pada Anda. Setelah itu naik lagi levelnya, belajar apa? Bulan depan belajar sabar. Sabar. Kalau Anda sudah minta, ya Allah jadikan saya orang sabar, pasti dikirim masalah. Banyak masalah supaya Anda sabar. Dimaki-maki, sabar. Dicela, sabar. Dihina, sabar. Difitnah, sabar. Sampai orang menyimpulkan dia penyabar, percuma mencela juga. Percuma mas. Mas cuma capek dan banyak dosa, dia nggak akan merespon. Sabar. Sabar. Capek. Sampai dia capek tuh, mau bikin makar apapun capek. Percuma karena nggak direspon. Sabar. Tawadhu, ya, rendah hati, kemana-mana rendah hati, nggak sombong macam-macam, sampai dikenal dia tawadhu tuh. Nah, itulah contoh Al-Fatihah. Ini jarang dibahas gitu. Yang kita ketahui itu ketika Al-Fatihah, Bismillah waladhdallin, Bismillah waladhdallin, Amin. Apakah sir, apakah jahar tidak dibaca sama sekali? Diributkan. Ya, sampai masuk ke dalam ormas.
Bismillahirrahmanirrahim. NU. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadiyah. Yang kita butuhkan itu aplikasi dari surat yang kita kaji, aktualisasinya. Yang pertama pelajaran dari Al-Fatihah, setiap nama-nama yang baik melekat pada satu surah, ini menunjukkan keutamaan surah itu dan pesan kuatnya dari surah Al-Fatihah. Pertama, berbuatlah yang baik-baik dalam kehidupan, supaya dengan itu kita memiliki kumpulan sifat-sifat mulia yang dikenang kita selama hidup di dunia dan dibanggakan dengan sifat itu saat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, di antara mukjizat yang melekat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak mulai dilahirkan, semua nama beliau itu bentuknya sifat. Sifat. Di Nabi Muhammad itu sebelum lahir sudah punya mukjizat. Saat lahir punya mukjizat. Tumbuh berkembang ada mukjizat. Sampai remaja punya mukjizat. Dilantik jadi nabi saat akan menikah dapat mukjizat. Dilantik jadi nabi rasul, turun kemudian mukjizat terbesar untuk menetapkan beliau rasul. Di tanda-tanda kenabian sudah ada semua dan semua diabadikan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Enggak ada nabi seperti itu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tunjukkan kepada Anda, belum lahir sudah ada mukjizat. Apa mukjizatnya? Sudah didoakan oleh rasul-rasul sebelumnya langsung dengan isyarat nama dan kemuliaannya. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, alaihimassalam, itu kan sering saya katakan, beliau itu 30 generasi. Datuk Nabi, kakek Nabi, ke-30. Setiap generasi bisa ribuan tahun ke situ. Itu sudah berdoa minta kepada Allah lahir seorang rasul. Yang doa ini menunjukkan isyarat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diabadikan doanya di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Paling kiri sebelah atas. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, mohon nanti bangkitkan utus seorang rasul dari kalangan masyarakat sekitaran Ka'bah ini. Jadi lahirnya dekat Ka'bah. Ya Allah, utus seorang rasul teristimewa, termulia di antara sekian nabi yang pernah hidup di bumi, yang paling mulia. Dan lahirkan dia di tempat termulia di bumi. Karena Rasul ini paling mulia, maka lahirnya harus di tempat yang paling mulia. Tidak ada tempat paling mulia di muka bumi kecuali Ka'bah al-Musharrafah. Di Makkah al-Mukarramah. Siapa yang lahir di situ? Nabi Muhammad SAW. Silakan Anda cek di antara sekian Nabi. Adakah yang lahir di dekat Ka'bah? Tidak ada. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Lahir di situ. Didoakan 30 generasi sebelumnya. Kan sering saya katakan Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi. Ya. Siapa yang doakan antum 30 generasi sebelumnya supaya antum lahir misalnya, ya Allah lahirkan dia di kota penuh harapan Bekasi. Duta harapan, ya, ujung harapan sampai ke ujung harapan tuh ada harapan indah, ya, dan seterusnya. Nggak ada. Mungkin 30 generasi sebelumnya nggak kebayang ada antum nih sekarang. Ini Nabi didoakan, Anda bayangkan. Nabi Isa itu Nabi hebat luar biasa, Rasulnya paling mulia di zamannya. 600 tahun sebelum kedatangan Nabi. Itu udah menyebutkan nama sifatnya. Nanti saya berikan rahasia besar ya. Semua yang melekat pada Nabi Muhammad itu bukan nama zat tapi nama sifat. Sifat semua. Ana al-Mahi, ana al-Kafi, ana Muhammad, ana Ahmad. Enggak ada nama zat, sifat semua. Apa bedanya Ustaz? Nama zat adalah nama yang ditujukan bagi personal untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Misal, ini Asep, ini Udin. Asep, nama zat. Udin, nama zat. Kenapa disebut Asep dan Udin? Untuk membedakan mana Asep, mana Udin. Begitu saya panggil, Udin, pasti Udin nengok, gak mungkin Asep. Asep, nengok, gak mungkin Udin. Kecuali nama keduanya Asep Udin, Udin Asep misalnya. Saya panggil baru nengok. Tapi tetap nama zat. Untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Tapi nama sifat tidak. Nama sifat, nama yang melekat pada seseorang dengan kemuliaan yang dominan yang melekat padanya. Nabi Muhammad satu-satunya Nabi Rasul yang pernah hidup di bumi yang semua namanya melekat sifat pada dirinya. Enggak ada nama zat. Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran, semuanya sifat. Quran surah ketiga ayat 144. Quran surah ke-33 ayat ke-40. Quran surah ke-47 ayat yang kedua. Quran surah ke-48 ayat ke-29 Muhammad. Sifat. Dari kata Mahmud. Mahmud, sifat sosial yang tinggi. Di secara sosial beliau baik. Baik, penyayang, jangankan pada manusia. Pada tumbuhan, pada hewan itu sifatnya luar biasa. Anda kebayang nggak? Menyembelih hewan saat orang biasa-biasa saja menggorok ya. Kata Nabi, jangan sakiti hewan dalam sembelihannya. Tajamkan dulu pisaumu. Tajamkan pisaumu. Apa tujuan menajamkan pisau? Supaya tidak memberikan rasa sakit yang berlebihan kepada hewan. Masih dipikirin saat disembelih juga. Tajamkan pisaumu. Tajamkan. Nanti Idul Adha nih sebentar lagi. Jangan sembarangan sembelih, tajamkan dulu. Kalau bisa tuh stok pisau atau goloknya itu bukan cuma satu. Ya, satu kemudian pakai sembelih, yang lain diasah lagi. Asah.
Dan itu pun jauhkan dari hewannya, bukan depan hewan biasa. Ya. Nggak boleh juga, haram hukumnya, nggak boleh, dosa. Kandidat selanjutnya, siap-siap ya. Nih ya, papa tajamkan dulu, papa lagi ya. Nggak boleh, nggak boleh. Tajamkan, jauhkan. Tumbuhan, dalam suasana paling emosional pun, kata Nabi jangan injak tumbuhan, jangan rusak tanaman. Bayangkan dalam suasana perang, dilarang menginjak tanaman perang. Perang itu kan emosionalnya tinggi itu. Kadang-kadang nggak terkontrol, tembak ya tembak, bom ya bom, bunuh ya bunuh. Jangan injak, jangan rusak tanaman. Makanya ulama banyak yang berfatwa sekarang, dalam suasana perang pun dilarang merusak tanaman, maka kalau ada orang yang menggunduli hutan di waktu-waktu yang damai, dosanya lebih besar daripada waktu perang. Awas tuh, tukang gunduli hutan, sampai muncul banjir badang, sampai macam, dosanya besar itu. Dahsyat. Karena dalam suasana perang punya emosional tinggi, merusak tanaman nggak boleh. Ini suasana damai, dia pangkas tanaman. Yang bisa menimbulkan bencana bagi orang, itu dosanya besar itu. Katakan dosa besar. Dosa besar, menggunduli hutan, merusak tanaman, yang menghadirkan bencana dalam kehidupan. Muncul banjir, muncul segala rupa. Itu besar dosanya. Nah, jadi indah sifat-sifat itu muncul. Itulah mahmud. Kalau dikumpulkan semuanya, baik pada manusia, baik pada hewan, baik pada tumbuhan, maka berubah jadi superlatif, sighah mubalaghah. Dari mahmud jadi Muhammad. Kenapa Nabi ini disebut Muhammad SAW? Karena sifatnya terhadap makhluk tak terlukiskan. Pada hewan sayang, pada tumbuhan juga disayang, anak kucing disayang, yang lain disayang, manusia pun disayang. Yang belum beriman didoakan, didakwahi dengan cara yang lembut penuh dengan kebaikan. Orang melihat beliau bicara langsung masuk Islam. Buktinya ada Abu Hurairah, buktinya Jundub bin Junadah. Ini Jundub ini pembegal, tangannya kasar, tampilan sanggar. Datang lihat Nabi baru berkata, tunduk, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba. Indah gitu. Indah luar biasa. Kenapa kita tidak coba itu? Bisa nggak orang lihat antum itu nikmat rasanya gitu? Ya? Lihat antum tuh enak, masya Allah, ini luar biasa. Ya, dari kejauhan ya kan, antum udah lihat dari jauh, masya Allah, ada dia nih, yuk lari. Nah, berarti ada masalah. Tapi kalau antum nggak kelihatan pun dikejar-kejar, berarti ada sesuatu yang baik pada diri antum. Cuma mulailah itu. Biasakan tuh di rumah tangga, supaya istri menatap suami itu enak gitu. Masya Allah. Kenapa mah? Pak, enak lihat papa. Tuh. Kayak Ronaldo ya mah. Siapa tuh Ronaldo Pak? Jangan-jangan teman papa ya. Tapi indah gitu. Indah. Maka nanti ada banyak hadis di rumah tangga itu indah. Tatapannya melahirkan pahala. Suami itu kalau tatapan ada pahala. Tapi tatapan sayang ya, bukan tatapan benci dan penuh persoalan. Baik. Ahmad berubah. Ahmad itu sifat kemuliaan secara vertikal. Dari kata hamid namanya. Hamid. Hamid itu satu sifat baik, punya unsur vertikal. Hablu minallah. Jadi kalau rajin tahajud, satu aja. Puasa belum, tapi tahajud terus ya, kerja ahli tahajud dia. Orang misalnya bangun jam 3, dia jam 2 bangun. Kadang tidur cuma 2 jam, ngejar tahajud aja. Bangun, zikir setelah itu. Puasa, tidak. Hafalan Quran, belum banyak. Tapi tahajud luar biasa. Kadang-kadang bawa mushaf, baca, ahli tahajud. Satu ibadah, yang lain belum. Hamid. Ada ahli puasa, tahajud belum konsisten. Bangun, kadang terlambat. Subuh, iya, tapi puasa, gak ketinggalan. Apalagi sahurnya. Ya, kejar. Dari Senin, Kamis, Ayamul Bid sampai puasa Daud, Anda bayangkan, hamid. Tapi kalau Anda dapatkan, maaf ya, rajin tahajud, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, terkumpul semua, maka dirubah kalimatnya dari Mahmud, Hamid, dari Hamid jadi Ahmad namanya. Ahmad. Kenapa Nabi Isa menyebut Rasulullah SAW dengan nama Ahmad di surah 61 ayat yang ke-6? Wa mubasysyira bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya, umatnya menduga Nabi Isa ini Rasul terakhir yang turun di bumi. Karena ada ramalan di kitab-kitab itu. Rasul terakhir itu sifatnya punya sifat kasih yang dalam. Dan Nabi Isa punya kemiripan dengan Nabi Muhammad di situ. Sama-sama penyayang, punya sifat kasih. Lewat di sungai ada bangkai hewan. Ya, bangkai hewan sudah busuk, muridnya mengatakan, guru bau sekali di bangkai. Kata Nabi Isa, Yesus Al-Masih, kata beliau, putih benar giginya. Kata muridnya, guru kenapa berkata begitu? Kata Nabi Isa, manusia yang mengucapkan apa yang difikirkannya. Kalau yang difikirkan jelek, yang keluarnya jelek. Muridnya memikirkan bau bangkainya, Nabi Isa mencari kemuliaan di hewan itu yang telah jadi bangkai. Secara sosial sama. Tapi kata Nabi Isa, Rasul terakhir bukan saya. Akan ada yang lebih hebat dari Rasul-Rasul sebelumnya. Ibadahnya pada Allah tak terlukiskan. Dijamin surga, tapi masih mau tahajud, yang rakaat pertamanya bisa bengkak kakinya. Dijamin surga. Tapi kalau infak, dia tidur, bagian belakangnya masih ada bekas-bekas di punggungnya. Tapi kalau infak, 100 ekor unta, sekian ratus keluar. Lillah. Bacaan Qur'annya luar biasa. Kesaksian sahabat banyak. Paling indah bermakmum di belakang Rasulullah. Tak terasa rakaat pertama 100 ayat. Tak terasa rakaat pertama selesai Al-Baqarah. Tak terasa rakaat pertama nyambung Ali Imran. Tak terasa nyambung An-Nisa. Tak terasa rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Tak terasa besoknya tak mau ikutan lagi. Itulah Ahmad.
Maksud saya, Nabi itu diutus jadi contoh. Kalau beliau Mahi, Kafi, Ahmad, Muhammad, maka kita umatnya dimintalah meniru semua keistimewaan ini. Dicari kemuliaan dari situ. Itu pelajaran pertama dari Al-Fatihah. Telah kita uraikan bahwa jika dalam satu surah terdapat beragam sifat mulia yang menyifati surah itu, maka ini menunjukkan surah itu memiliki kedudukan yang istimewa. Ziyadatus sifat tadullu ala imtiyazil mausuf. Bertambahnya satu sifat menunjukkan bahwa yang disifati itu punya keistimewaan yang tidak biasa. Surah Al-Fatihah memiliki keistimewaan-keistimewaan yang tidak biasa karena kemudian surah ini diliputi dengan nama-nama dan sifat-sifat yang juga sangat istimewa yang memiliki nilai-nilai di antaranya. Satu, memberikan petunjuk kepada kita pembacanya agar meneladani setiap keistimewaan yang melekat pada surah dimaksud, atau juga mengerjakan perbuatan-perbuatan mulia sehingga menghasilkan sifat-sifat yang melekat pada diri kita sehingga dikenal dengan itu sampai kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, seluruh kemuliaan yang melekat pada sifat ini juga menunjukkan fungsi surah itu dalam aktualisasi kehidupan, bukan sekedar menjadi bacaan. Kalau kita sebutkan misalnya surah Al-Fatihah ini adalah Asy-Syafi, sang penyembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka bacalah surah itu ketika kemudian kita dihadapkan pada penyakit tertentu, apapun penyakitnya. Karena itu nanti di pertemuan sebelumnya bahkan telah kita kisahkan bagaimana seorang dari kepala suku, ketua kabilah tersengat kalajengking itu sampai dengan sekarat, racunnya sudah menyebar, medis kemudian sudah angkat tangan, tabib sudah kemudian tidak mampu berkata menyembuhkan. Maka seorang sahabat dengan izin Allah Subhanahu wa taala membacakan Al-Fatihah ini, lantas kemudian dengan izin Allah diberikan kesembuhan. Karena dia paham fungsinya, Asy-Syafi bacakan sembuh. Ya kan? Kemudian ada fungsi-fungsi yang lain misalnya. Ya, Ummul Kitab, Asasul Quran, ada Al-Kafi, Ar-Ruqyah, Ruqyah untuk mengangkat hal-hal negatif yang ada pada diri seseorang. Ya, tidak terkait dengan jin saja, tidak, sifat-sifat buruk tuh. Ruqyah dengan diri sendiri, ya. Selalu iri hati pada orang misalnya, punya sifat dengki, dendam berlebihan. Ya hati-hati, merasa bahagia kalau orang susah. Bahagia nih kalau dia susah nih. Nah, itu bahaya itu sifat itu. Bahkan kata Al-Quran diisyaratkan, orang hasad itu sampai malam gelap gulita, itu nggak bisa tidur. Makanya kita berlindung dari penyakit hasad ini, karena dampaknya ini bisa membuat kita pun gelisah yang terkenanya. Sampai tidur pun nggak enak. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza. Perhatikan, orang hasad itu disamakan dengan penyihir. Awas, naffatsati fil 'uqad. Ya, sama dengan penjahat di waktu malam, ghasiqin idza waqab. Kalau Anda tinggal di satu tempat misalnya, masuk ke satu tempat atau hutan belantara yang banyak perompaknya, tiba waktu malam, tenang enggak? Tidak. Karena kapan saja bisa dirampok, kapan saja bisa dirampak, Anda enggak tenang. Sama dengan begini, Anda ingin uji nyali, mau ada TV mau enggak? Masuk kemudian ke suatu tempat, rumah yang sudah ada bongkahannya, tidak ada tuannya, ada pohon tumbuh di dalamnya, ya. Tiba-tiba mau tidur di situ, belum masuk sudah bergerak. Wah, terdengar suara. Apalagi jelas terdengar, balik siap katanya kan. Oh, pulang, dan sebagainya. Suara terdengar, pulang, ya kan? Baik, mau tidur di situ tenang enggak? Tidak. Dan naffatsati fil 'uqad, ghasiqin idza waqab. Sama orang hasad juga begitu. Hati-hati. Kalau antum hasad, baik yang dihasadi atau yang hasad itu nggak bisa tenang. Bahkan mau tidur pun masih mikirkan orang yang dihasadi. Capek hidupnya. Dalam mimpi pun masih ke bawah juga. Gara-gara dia dibeli kulkas dalam tidur, Anda bayangkan. Masih ke bawah, hidupnya nggak enak. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, kalau ada penyakit seperti itu, riya ka, iri hati ka, dengki ka, sum'ah ka, ruqyah. Apa di antara alat ruqyah? Bukan cuma yang kul ats-tsalatsa, al-mu'awwadz ats-tsalaats. Ya qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sebelum keduanya qul huwallahu ahad. Selain 3 surah itu Al-Fatihah. Karena itu Al-Fatihah disebut dengan surah Ar-Ruqyah. Ruqyah pertama Al-Fatihah sebelum yang lain. Maka praktekkan. Ini bukan sekedar dibaca kemudian dalam salat, betul dibaca di rukun. Kenapa Allah tempatkan rukun itu? Supaya membiasakan diri kita. Makanya orang sehat itu jiwanya pun sehat. Orang salat jiwanya sehat, pikirannya sehat. Karena tiap hari dia meruqyah dirinya 17 kali dalam sehari. Makanya kalau ada orang sholat, masih iri hati, masih dengki, masih dendam, masih hasad, pasti ada yang salah dengan sholatnya. 17 kali, ini ada gelas nih kotor, dibersihkan 17 kali, masih kotor juga.
Ini bagaimana cara membersihkannya? Mungkin dia mengelap pakai lap yang sudah ada olinya, jadi kotor juga. Sama juga sholatnya tidak benar. Jadi kalau orang 17 kali ruqyah dengan Al-Fatihah, kan Al-Fatihah kan sehari 17 kali bagi seorang muslim. Baligh, berakal. 17 kali. Anda mesti baca 17 kali. Jadi kalau 17 kali itu Anda bacakan, masih sakit juga, ada yang salah di situ. Ruqyah. Itu rahasianya kenapa jadi rukun. Kenapa mesti kita baca? Karena Allah inginkan fisik kita sehat, jiwa kita sehat, dan sempurna cara berikhtiar dalam kehidupan kita. Jadi kalau sholat itu benar, semuanya itu maksimal. Rezeki datang, jiwa kita sehat, fisik kita kuat, karena Syafi mengangkat semua penyakit. Quran surah ke-17 ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari ayat Al-Qur'an itu minnya tab'id sebagian. Ada yang mengatakan istighraq semua ayat Al-Qur'an, tapi ada yang berpendapat sebagian ayat Quran bahkan surahnya ada yang menjadi syifa, penyembuh dari semua penyakit. Apa di antaranya? Langsung disebut oleh para ulama Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi kalau orang sholatnya benar, sehat dia. Penyakit diangkat. Bahkan Masya Allah, ada sesuatu yang sulit pun berdoa bisa dikabulkan. Quran surah ketiga Al-Imran, ayat ke-38-39. Ketika dalam sholat berdiri, minta kepada Allah, minta. Begitu minta dikabulkan. Ya, minta qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Maka ia berdoa Nabi Zakaria, ya Allah, mereka mengatakan aku enggak mungkin punya keturunan. Engkau tak punya batas, anugerahkan kepadaku ya Allah apa yang tidak ada batas pada dirimu. Engkau pasti mendengar doaku. Kalau yang pada maha mendengar saya tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti memintanya. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Maka turunlah malaikat sedangkan beliau itu masih berdiri dalam salatnya di mihrab. Masih berdiri dalam salat. Kita salat, saat salat ditunggu oleh Allah dalam bacaan Al-Fatihah. Mau minta apa? Minta apa? Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hamba berkata iyyaka na'budu ya Allah, sekarang kami salat menyembahmu dan sekarang kami punya permohonan. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Sekarang apapun yang hambaku minta, aku akan kabulkan kalau itu ia butuhkan. Al-Fatihah. Nah, jadi aktualisasi itu penting kita kemudian hadirkan dalam kehidupan, jangan sekedar jadi bacaan. Kalau cuman baca, anak kecil pun baca. Anak kecil banyak baca di sini bisa. Jangankan anak kecil, beo yang belum baligh dan belum taklif dan gak ada taklif bagi beo, ajarin Fatihah, baca dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Beo. Jadi kalau cuma ada orang baca, gak pernah diaktualisasikan maknanya, beo. Ya gak ada bedanya. Apa bedanya? Maka kita kembalikan dalam kehidupan kita. Semua fungsi ini jangan cuma jadikan catatan. Catat, tulis, bikin status. Al-Fatihah itu asyifa. Tapi status selanjutnya, tapi kenapa ya pada diriku tidak berfungsi? Wah, tidak seperti yang aku kira. Berarti gagal. Dia nulis asyifa, tapi dirinya sendiri nggak merasakan syifa itu. Ya. Di teman-teman sekalian, ini keluarga. Nah sekarang persoalannya bagaimana kita mencerna semua ayat itu sehingga kalau kita baca kan betul-betul jadi syifa. Kan orang dulu sekali baca sembuh, orang sekarang 1000 kali nggak sembuh-sembuh, malah makin sekarat gitu kan. Apa yang salah? Orang dulu di ruqyah Al-Fatihah selesai, orang sekarang bacain Al-Fatihah jinnya senang. Saya pernah dapat kisah nyata ini, langsung orangnya bilang ya, bahkan luar biasa ini. Ustaz, ada pegawai saya di toko pakaian kesurupan. Ya. Tapi ini menarik. Kesurupannya baca Al-Quran. Ternyata dilihat-lihat, ini pegawainya ini memang dulunya jarang sholat, jarang macam-macam. Ketemunya jin soleh. Masuk. Baca gitu. Itu ngerukainya susah karena dibacain Fatihah malah senang jinnya. Anda bayangkan? Tapi pelan-pelan hilang dia. Begitu hilang, waduh kamu beruntung dia di sini nih, ketemu jin muslim. Ya langsung diingatkan dan sebagainya. Jin aja ngajak kamu sholat, masa kamu yang manusia tidak? Coba kita cerna dengan baik teman-teman sekalian ya. Di sini kita punya tugas bagaimana mengaktualisasikan nama-nama ini supaya hadir dalam kehidupan kita, baik dalam konteks ibadah, benar bacaan Al-Fatihah saat sholat, atau benar bacaan Al-Fatihah dalam konteks bacaan Al-Quran dan murajaah, atau juga dalam konteks yang lebih luas yaitu mengamalkan isinya dalam kehidupan sesuai dengan fungsinya.